Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Pada hari ini ya, insya Allah kita akan mengadakan pembelajaran seperti biasa ya. Sebelum dimulai tolong duduk yang rapi dan silakan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silakan. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, hari ini insya Allah sebagaimana yang bisa kita lihat di layar, kita akan mempelajari tentang adab menggunakan media sosial. Kita belajar adab menggunakan media sosial. Semuanya punya media sosial? Punya. Oke, pastinya semua punya media sosial gitu ya. Pernah nggak debat di media sosial? Pernah. Pernah nggak dapat berita-berita jelek tentang orang? Pernah ingin share juga? Enggak pernah. Oh nggak pernah. Masya Allah, subhanallah. Nanti kita lihat bagaimana sebenarnya adab-adab menggunakan media sosial. Kalau pembelajaran yang lalu mungkin kita belajar tentang adab-adab kepada guru, gitu ya, adab-adab kepada guru dan orang tua itu di dunia nyata. Sekarang kita beda, ini udah eranya bukan kontak sama kuda lagi. Ini eranya sudah mobil, kereta, bahkan digital pun bukan hanya sekedar gadget handphone, sudah pada area AI. Makanya insya Allah pembelajaran kita nanti ada berbasis AI dengan Canva dan juga Quizzes gitu kan ya. Dengan harapan ya, sekali lagi, adab yang mungkin pernah dipelajari di pelajaran-pelajaran yang lalu itu untuk kehidupan nyata. Nah, adab yang kita berikan kepada guru, orang tua, bahkan sesama teman, kita praktekkan juga di media sosial. Karena nggak jauh beda antara kita menghormati orang di kehidupan nyata dengan di media sosial. Kan masalahnya kalau di media sosial tuh orangnya pendiam, nggak banyak ngomong. Di media sosial, wah, ngehina orangnya tuh kenceng. Kadang ada kalanya begitu. Jadinya takutnya bipolar atau gimana, berkepribadian ganda gitu ya. Di kehidupan nyata pendiam, sopan, di media sosial nggak ada adabnya, menghina orang, menyebarkan hoax dan lain sebagainya, dan itu tidak baik. Harapannya, motivasinya adalah kalian bisa hidup dengan nyaman. Karena banyak kasus orang gara-gara di media sosial tidak beradab, kena kasus yang bahkan se-Indonesia tahu. Nanti insya Allah kita lihat bagaimana kasus-kasus yang ada ya. Tujuannya setelah pembelajaran kalian tahu dalil-dalil tentang adab-adab menggunakan media sosial, tahu dampak positif dan negatifnya gitu kan ya. Kalian juga nanti bisa memiliki sopan santun di kehidupan nyata maupun media sosial. Plus nanti kita coba belajar bagaimana memaksimalkan media sosial itu bukan hanya bersosialisasi, tapi dalam rangka mungkin menyebarkan kebaikan. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan mengadakan sedikit pretest ya. Kita akan mengadakan sedikit tes sejauh mana kalian sudah memahami materi ini gitu ya. Dasar-dasarnya apakah sudah ada atau masih nol. Oke, saya tunjukkan dulu, silakan buka handphonenya masing-masing. Kita akan mengadakan pretest dan kerjakan sendiri-sendiri. Karena kalau kalian nilainya langsung 100, ya nggak usah belajar lagi gitu ya. Harapannya jujur, nggak usah tengok kanan kiri, karena harapannya adalah
silakan buka di halaman webnya, boleh pakai apa saja, Chrome lebih baik. joinmyquiz.com. Kalau sudah dibuka linknya, nanti masukkan kode permainan 388588. Ya, silakan. Background Pak. Ya, betul. Quizzes itu sekarang namanya adalah Playground. Ya, pokoknya kalau mengetik ini nanti keluarnya Playground. Coba kita lihat. Ya, dari Chrome boleh. Belum. Nah, masukkan kodenya 388588. Ini pretest ya, mengukur kemampuan awal kalian. Oke, silakan masukkan kodenya dulu. Ya. Belum bisa dimulai karena nanti masuk aja dulu. Masukkan dulu kodenya, nanti bisa mulai setelah saya klik mulai. Nah, ini sistem quizzes. Belum. Oke. Guru lain ada yang pernah pakai quizzes? Pernah. Pernah ya? Bersejarah. Bersejarah sih, berarti tidak blank sama sekali ya, tidak pernah. Oke. Assalamualaikum Bapak, ini gimana? Enter kode. Itu biasanya. Oke. Belum. Oh, mulai. Oke, sudah masuk ya, berarti ini mah ya, tapi belum bisa mulai. Karena saya ini belum. Oke, yang sudah masuk bisa kita mulai. Bismillah, coba kita mulai sekali lagi sendiri-sendiri aja karena ini bukan. Ini nanti dulu. Ya, yang belum masuk kayaknya masih bisa nanti menyusul ya. Coba kita mulai saja dulu. Bismillah. Sudah bisa mengerjakan? Sudah ada 4 siswa di sini datanya yang masuk, yang sudah mengerjakan. Lagi loading ya, nggak apa-apa. Ini gimana? Itu pakai Chrome ya Pak? Di sini pakai Opera Mini sih. Chrome lebih bagus sebenarnya. Yang sudah masuk ada Zaki, Siti, Riza, ada Stefani di sini. Stefani, Mana ada dua? ada Dista. Ya. Assalamualaikum Reno. Gimana? Gak bisa bisa. Udah masuk info dulu. Memang mereka boleh. Di riset. Kodenya 388588. Masuknya beda ya? Gimana? Kerjain sendiri nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mau nilainya 0 ibaratnya nggak apa-apa, masih tes. Udah masuk bisa? Di apa tadi? Temannya belum bisa. Masih belum juga. Nah, itu bisa. Nah, mulai. Nah, bisa tuh. Diulang aja dari awal. Biar masuk info lagi.
masuk ya ini. Stefani, Reno, Zaki, siapa ini pacar sini? Ya Riza, Dista, Nana, dan juga Seva. Ada Mas pakai waktu siapa ini Mas pakai? Ya. Belum ada yang selesai ya dari 9 ini siswa belum ada yang selesai. Silakan selesaikan dulu. Kita beri waktu karena ini pipes nggak usah terlalu ini 5 menit selesai ya. Tetap nggak bisa. Coba bentar. Ini kenapa? Ada ini nggak yang lain? Barangkali selain itu atau kalau ada coba dulu ya. Ya, gimana? Bisa? Udah belum? Udah. Ini coba. Nah. Oke, sedang mengerjakan kuisis. Udah. Bagus. Ya, sini. Ya, sudah nomor 6 ya. Oke, bagus. Ini udah selesai apa belum masuk? Udah selesai. Oh, udah selesai. Oke, nanti kita lihat ya nilainya. Sip. Oke. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi. Nomor 5. Oke, silakan. Yang sudah selesai di data ada 4 orang. Ya, dari 9. Oke. Oh, Masya Allah ini kok. Oh iya, nilainya belum keluar ya. Oke, Nana sudah, Bista sudah, Riza sudah, Stefani sudah. Oke. Silakan yang lain menyusul. Oke, sudah 6 orang. Tinggal kita tunggu Zaki. Ini pacarnya keras. Aduh, ada Seva. Pacarnya pakai. Ya. 1 menit lagi. Di situ langsung keluar nilainya kan? Langsung. Langsung. 100. Wah ya, berarti nggak usah belajar ya. Udah pintar semua ya. Iya. Ada yang 100. Oke. Sudah. Di data masih ada 2 orang lagi yang belum. Silakan selesaikan terlebih dahulu agar kita bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke. Silakan. 10. Soalnya 10. Oke, Seva selesai. Tinggal Zaki. Gimana Zaki? Udah? Ya, pas semuanya. Zaki yang ini. Saya mukanya ke sini. Oke, alhamdulillah semuanya selesai. Ya, ini untuk mengukur kemampuan awal kalian ya. Oke, terima kasih. Ya, ini hasilnya ya. Nah, ini nanti kita lihat nanti ranking 1 semua lah. Oke, selanjutnya kita akan coba ke inti pembelajaran. Kita akan belajar suatu kasus dulu. Nanti silakan kalian lihat videonya dan silakan tanggapi dengan mengangkat tangan terlebih dahulu. Kalian mau menanggapi apa? Bebas, gitu ya. Tentunya komentarnya bebas itu boleh juga ditambah yang terkait dengan ada menggunakan
media sosial. Oke, kita coba lihat di sini ya. Oke. Ya, coba kita lihat video yang pertama ini apa. Jadi tayangan videonya tentang sebuah kasus hoax atau ujaran kebencian. Kita lihat tentang hoax dulu atau ujaran kebencian dulu. Hampir sepekan topik Fufu Fafa menjadi pembahasan netizen di media sosial khususnya Twitter. Bahkan Fufu Fafa trending di Twitter dan dibahas sebanyak 90.000 postingan. Pasalnya akun Fufu Fafa tersebut diduga kerap menulis ujaran kebencian terhadap sosok presiden terpilih dalam pemilu 2024 Prabowo Subianto. Banyak yang menduga Fufu Fafa adalah milik Gibran Rakabuming Raka. Jejak digital akun Fufu Fafa di tahun 2014 pun dibongkar netizen. Sontak itu langsung membuat heboh. Di berita dari Tribun Kaltim, warganet gerak cepat mencari tahu pemilik akun Fufu Fafa itu. Lantas, apakah benar akun @Fufu Fafa milik Gibran Rakabuming Raka? Download Tribun X sekarang. Ini yang pertama ya. Coba kita lihat dulu video yang kedua apakah sama. Kalau sama mungkin cukupkan itu ya. Oke, kita lihat videonya nanti itu ada 3. Kita lihat. Beberapa hari terakhir warganet di Twitter atau X ramai membahas soal Fufu Fafa. Dalam pembahasan Fufu Fafa ini, warganet menyinggung Gibran Rakabuming Raka hingga Prabowo Subianto. Tak heran mereka yang belum tahu soal isu ini kemudian bertanya, apa itu Fufu Fafa? Untuk menjawab pertanyaan warganet, Fufu Fafa adalah sebuah akun kaskus. Akun kaskus Fufu Fafa ini selama ini patut diduga kerap menghina Prabowo Subianto. Belakangan warganet mengungkapkan bahwa akun kasus Fufu Fafa itu diduga milik Gibran Rakabuming Raka. Sontak itu langsung membuat heboh. Sebab beberapa waktu lalu Presiden terpilih Prabowo Subianto sempat mengungkapkan kesedihannya lantaran banyak pihak yang suka menghina Presiden Joko Widodo. Hal itu justru berbanding terbalik dengan kasus Fufu Fafa yang lagi hangat diperbincangkan. Diberitakan dari Tribun Kaltim, warganet gerak cepat mencari tahu pemilik akun Fufu Fafa itu. Berdasarkan penelusuran yang dilansir dari tribunbengkulu.com, tudingan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai sosok di balik akun @Fufu Fafa setelah muncul unggahan akun X Cili Pari Catering. Cili Pari Catering diketahui merupakan akun X yang dikelola oleh Gibran Rakabuming Raka. Akun Cili Pari Catering pernah muncul bahwa dirinya tidak bisa masuk ke akun Raka Genarli pada tahun 2014 silam. Akun Raka Genarli ternyata berkaitan dengan akun kasus Fufu Fafa. Hal itu karena akun kasus Fufu Fafa pernah menuliskan nama pengguna Raka Genarli dengan akun @rkgbrn pada tahun 2013. Infografis mengenai hal tersebut lantas dibagikan banyak akun media sosial berulang kali. Namun demikian hingga saat ini belum ada. Oke, cukup. Siapa yang sekiranya mau menanggapi? Kira-kira ini pernah dengar kasus ini? Pernah ya? Siapa? Coba angkat tangan dulu. Kira-kira mau menanggapi apa tentang ini? Ya, silakan. Bagaimana? Apa maksud dan tujuan dari Fufu itu berkomentar tentang presiden? Ya, apa maksud dan tujuan gitu ya? Kok bisa gitu ya? Seberani itu. Walaupun kembali lagi kita nggak ada yang tahu ya, karena di persidangan tidak sampai ke persidangan kan Bapak itu siapa gitu ya, tidak ada yang ungkap. Cuman memang isinya kenapa sih sampai menghina-hina presiden kan gitu intinya kan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Siapa lagi yang mau menanggapi? Silakan. Itu kan akun Fufu Fafa menyebarkan ujaran kebencian ya Pak. Betul. Nah, di situ cara menanggapinya, apakah ujaran kebencian itu hanya sebatas rasa benci atau suatu kebenaran? Bedanya itu gimana Pak? Ya, oke. Jadi ini tanggapannya berupa pertanyaan gitu kan ya. Ini ujaran kebenciannya itu hanya karena benci aja atau ternyata memang benar ya terkait itu gitu ya. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jadi sedikit saya tanggapi bahwa di dalam Islam itu ada dua. Jadi ketika kita menyebarkan sesuatu hal yang jelek tentang orang ya, kalau itu sebuah fakta ya, jelek tapi fakta, itu namanya ghibah.
Tapi kalau jelek, tapi ternyata bukan fakta, itu namanya fitnah, gitu ya. Yang dosa yang mana? Dua-duanya, dua-duanya. Betul. Artinya kalau memang itu fakta, tapi kejelekan orang dan kita sebarkan, berarti kan mengungkapkan aib orang, dan itu namanya gibah, gitu ya. Tapi kalau isinya ternyata bukan fakta, gitu ya, itu namanya fitnah. Dosa yang mana? Dua-duanya dosa besar. Dua-duanya tidak boleh. Jadi nggak ada alasan oh ini fakta boleh dong kita sebarin. Kalau aib orang jangan. Karena nanti kalau berani membuka aib seseorang di dunia, maka Allah nanti akan membuka aibnya nanti di akhirat. Gitu ya kira-kira. Ada lagi yang mau menanggapi sebuah pernyataan atau pertanyaan? Nggak masalah. Berarti itu hoax ya, karena kan katanya si Gibran, tapi kan belum terbukti. Ya, jadi oke, terima kasih tanggapannya. Jadi kalau mau lihat isi kontennya, gitu kan ya, ujaran kebenciannya, bisa hoax, bisa fakta. Akun buku papanya punya siapa, itu juga nggak boleh sembarangan kita sebar-sebar, gitu kan ya. Karena bisa hoax, bisa fakta. Ya, kalau kita kan negara hukum, ternyata di peradilan tidak ada sama sekali divonis bahwa oh ini akun milik ini, nggak ada sama sekali. Sehingga selain kita melihat berita ini bahwa ini adalah isinya ujaran kebencian, kita pun tidak boleh menvonis oh ini punya si ini punya si ini juga nggak boleh, gitu. Jadi ini kalau mau dilihat dari sisi ujaran kebencian betul, ini kalau mau dilihat dari sisi hoax atau bukan ya betul juga, gitu ya. Jadi belum tentu fakta, bisa jadi hoax dan isinya memang betul-betul ujaran kebencian. Oke, coba kita satu video lagi ya. Oke, silakan nanti menanggapi lagi. Terima kasih atas yang tadi 3 orang yang sudah memberikan pendapat dan pertanyaannya. Kita satu video lagi. Pakai deodoran tapi katanya bau badan baru. Nivea Derma Control Device berkualitas Nah, silakan. Oktober 2018, aktivis Ratna Sarumpait ditangkap Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saat itu, Ratna Sarumpait hendak terbang ke Santiago, Chile. Penangkapan dilakukan setelah polisi menetapkan Ratna Sarumpait sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong atau hoax. Ini pejabat Sebelumnya, kabar bohong penganiayaan Ratna Sarumpait beredar di media sosial. Namun berdasarkan penyelidikan polisi, dalam kurun waktu 28 September hingga 2 Oktober 2018, Ratna datang ke sebuah klinik di Jakarta untuk menjalani operasi plastik. Bukan berada di Bandung sebagaimana pengakuannya dianiaya di wilayah Jawa Barat. Akhirnya, Ratna pun mengakui kalau dirinya telah menyebar berita bohong. Lebam di wajahnya bukan karena penganiayaan, melainkan luka bedah pasca operasi plastik. Oke, cukup ya videonya, jangan terlalu panjang. Apa tanggapan kalian? Siapa yang mau menanggapi lagi silakan. Oke, tentang video yang kedua. Jadi beliau itu kalau nggak salah ya apa ya anggota DPR atau apa gitu kan ya. Dan beliau dari Gerindra. Jadi ketika berita itu naik, jadi isinya tuh oh ini benci Pak Prabowo nih. Jadi orang-orang Pak Prabowo dipukuli. Jadi ceritanya begitu. Sampai geger se-Indonesia. Ada yang pernah dengar ini berita ini? Belum? Baru dengar? Oke ya. Walaupun baru dengar, tadi sudah ada penjelasannya dan pengakuan dari beliau sendiri. Apa tanggapannya? Silakan. Atau boleh untuk oh ini kayaknya hikmahnya gini Pak, kalau terkena kejadian ini gimana? Ya, kalau tanggapannya apa sekarang berjalan atau enggak ya beliau aman-aman saja ya, minta maaf di media dan akhirnya bisa dibilang permasalahan selesai gitu. Ya silakan gimana? Ini kan yang menyebarin orang namanya jabatan ya Pak. Betul. Jadi jabatan Anda kan menyebarin orang. Anda sebagai generasi muda yang daerah itu gimana gitu menyaring mana yang beritahuan, mana yang enggak itu gimana caranya? Oke, terima kasih tanggapannya ketua kelas. Gitu ya. Oke, betul bahwa ternyata kita tuh kan lumrahnya murid itu mencontoh
dicontoh. Nah, lantas gimana kita gitu ya untuk membedakan hoax dan tidak? Nanti insya Allah di pembelajaran kita akan belajar itu ya. Spillnya adalah, kata kuncinya adalah tabayun ya. Nah, apa siapa yang tahu? Ya, berarti apa? Silakan. Berarti Ratna divonis 2 tahun penjara. Divonis 2 tahun penjara. Ya, wallahu a'lam. Karena setahu saya nggak ada kelanjutannya. Ya, ya. Jadi kata kuncinya adalah ini. Ya. Ya. Tabayun. Siapa yang tahu arti tabayun ini bahasa Arab, tapi sudah lumrah di Indonesia? Tabayun itu Memahaminya atau meneliti juga? Oke, tabayun asal kata dari bayana yubayinu, artinya menjelaskan. Tabayun itu artinya adalah cek dan recheck, ngecek, mencari kejelasannya, sehingga harusnya menjadi terutama masyarakat yang informasi itu kan setiap hari banyak lewat TikTok, lewat Instagram, lewat Twitter, gitu kan ya. Maka semuanya harus tabayun, ngecek dulu benar atau tidak. Termasuk video yang terakhir, ada videonya itu Menteri Keuangan yang lama siapa? Ibu Sri Mulyani. Di videonya itu mengatakan bahwa menggaji guru itu adalah beban negara. Tahunya pas diselidiki ternyata itu hoax dibikin oleh AI yang mau menjelek-jelekan Ibu Sri Mulyani. Maka tabayun itu penting, gitu loh. Jangan sampai nanti gara-gara berita ujaran kebencian dan lain sebagainya, seperti berita yang lalu-lalu anggota DPR rumahnya digerebek, bicara isinya, gitu kan ya. Mungkin ini anggota DPR ada kesalahan, tapi yang bikin panas itu adalah yang suka nyebarin, oh ya si ini nih, ya rakyat lagi kesusahan dia malah joget-joget akan segala macam. Jadi dibumbui, yang panas dikasih bensin, jadinya makin besar. Akhirnya terjadi penjarahan kepada rumah-rumah anggota DPR, dan itu tentunya jelek, tidak boleh. Masa masyarakat yang sudah mayoritas muslim bersikap seperti apa ya, hukum rimba gitu, masa anggota DPR dijarah rumahnya. Ya, taruhlah mereka salah, tapi yang menjarah lebih salah gitu ya, karena mencuri, nyolong gitu kan ya. Maka segala pemberitaan memang harus tabayun. Oke, terima kasih. Cukup kepada tanggapan-tanggapan tentang videonya. Sekarang kita bagi kelompok, dan kita sudah membagi kelompok ya sesuai dengan gaya belajar masing-masing ya. Ada yang audio, ada yang kinestetik, dan juga ada yang juga kognitif gitu ya. Oke, sekarang saya akan bagikan LKPD ya. Ya, kalau yang audio berarti kan nanti presentasi gitu kan ya. Nanti yang visual, audio visual itu nanti bikin flyer dan lain sebagainya. Ya, nanti kita lihat, nanti kita bisa belajar satu kelompok. Oke, satu kelompok ini satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya. Ini bahan bacaannya. Ini pakai ini satu. Oke. Bisa dilihat di LKPD di situ, gitu ya. Tulis nama kelompoknya. Kelompok 1 paling ujung sini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan personil orang-orangnya, nama-namanya silakan ditulis. Dan nanti tugasnya adalah ya, di hasil diskusinya tulis, lihat tugasnya 1, dampak dari tindakan tersebut. Jadi nanti kalian tulis dampak dari menyebarkan hoax, menyebarkan ujaran kebencian di media sosial, itu dampak negatifnya apa saja. Minimal 2, kalau 3 bagus gitu ya. Terus nanti dalil yang relevannya itu apa ya. Dalil yang relevannya itu apa kira-kira ya. Nggak boleh menyebarkan ujaran kebencian, dalilnya apa, tulis di situ. Nggak boleh gibah ya, membicarakan orang lain, nanti dalilnya apa, tulis di situ. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami tugasnya? Oke. Ya, untuk mengerjakan tugas tersebut lebih baik menggunakan peta konsep ya. Isinya bahannya dari mana? Itu sudah ada bahan bacaannya ya di situ. Bapak ini apa? Kita ganti dulu ya, kayaknya nggak nyaman ya kalau
Ya. Oke, sekarang untuk menambah wawasan kalian, selain kalian mengeksplor sendiri bahan bacaan, saya akan menayangkan video penjelasan tentang adab menggunakan media sosial. Ya. Jadi boleh berdasarkan materi yang dijelaskan di akun YouTube saya, kalian boleh nanti masukkan ke LKPD kalian ya. Jadi dijadikan peta konsep. Kalau peta konsep kan dikotak-kotakin gitu ya, nanti diawar-awarin atau apa ya, sehingga sebagus mungkin. Silakan boleh referensinya juga dari video yang saya
media boleh gosip itu apa sih? Ya gosip itu tadi belum jelas benar atau ya hoaxnya gitu ya, benar atau salahnya nanti langsung kita sebarin aja dulu lah, diceknya belakangan. Nah ini dibilang oleh Nabi kalau orang yang seperti itu ya pendusta. Dengar apa langsung sebarin, dengar apa langsung benar bersama tidak ada tadi langsung disebarkan. Selanjutnya tentu prinsip media sosial sudah 4 ini minimal. Pertama adalah sidik, jujur, menyebarkan hal-hal yang sifatnya fakta. Yang kedua amanah, yaitu tidak menyebarkan rahasia orang lain. Jika tak layu, cek fakta dulu sehingga tidak menyebarkan hoax. Yang keempat adalah akhlak dan kelima, yang sopan santun, menebar kebaikan, dan tidak berkomentar dengan kata-kata yang kasar dan menyinggung perasaan. Kemudian, sekarang ini studi kasus ya, bagaimana yang viral. kasus tadi sudah ya. Yang berulang cara kebencian dari selanjutnya sebagai aktivitas silakan isi KPI kalian, diskusi dan juga cari informasi ya terkait ada menggunakan media sosial. Kemudian silakan membuat flyer ya tentang ada media. Oke, perhatikan ini tugas yang tadi mungkin sudah kalian diskusikan, misalnya LKPD diisi dengan tadi dampak negatif lah, dampak negatif dari kalau tidak berada di media sosial ya. Boleh 2, boleh 3, dan juga dalilnya 1 boleh, kalau 2 lebih baik. Jadi nanti ada yang menggarap LKPD dan ada yang membuat flyer tentang adab bermedia sosial, minimal satu kelompok 1 saja ya, yang buka Canva lalu membuat flyer tentang adab bermedia sosial. Contoh misalkan di Canva-nya ya, di Canva-nya dikasih judul ya, misalkan di Canva-nya dikasih judul bahwa tidak boleh, misalkan ya, tidak boleh gibah misalkan. Lalu di sininya isi ayat Al-Qur'annya. Al-Qur'an surat apa yang berapa tadi? Ayo, masih ingat nggak? Oke, betul. Quran surat Al-Hujurat ayat 12 gitu ya. Itu Canva itu flyer dakwah itu yang paling mudah adalah judul dalil gitu ya. Gak usah panjang-panjang. Jadi silakan nanti minimal 1 ya, yang tadi paling pinter, paling bisa untuk atau bahkan terbiasa membuat gitu ya, bikinnya itu aja judul lalu ininya dalilnya apa gitu ya. Silakan ketua kelompok masing-masing bagi tugas. Nah ini kan pintar menggambar nih, kotak konsep atau flyer, nah itu cocokan gitu ya. Jadi silakan dibagi tugas ya, ketua kelompoknya kan tadi ya, ketua kelompoknya gitu ya. Nah di sini juga nanti ditentukan siapa yang menggarap kotak konsep dan nanti siapa yang membuat flyer dakwah. Silakan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Oh iya. Ini nanti present yang bikin peta konsep nanti orang lain, nanti yang presentasinya misalkan kamu kalau ngerasa saya aku juga seneng ngomong dan sebagainya gitu. Enggak, kalian semua yang menjawab. Jadi ada yang bikin peta konsep, ada yang presentasi, dan ada yang bikin flyer dakwah lewat Canva gitu. Jadi satu kelompok itu tadi itu kan berbeda dari belajarnya gitu. Kalau kamu kan audio berarti nanti bagian presentasi. Nah nanti siapa yang bikin bagian peta konsep? Misalkan kamu bagian peta konsep, nanti kalian berdua misalkan yang presentasi, nanti kamu yang bikin flyer dakwah misalkan. Nah itu silakan. Itu contoh aja. Silakan ketua kelompok yang bagi-bagi siapa yang bikin peta konsep, siapa yang bikin flyer dakwah lewat Canva, dan nanti yang presentasi. Ya, kayaknya udah siap banget presentasi. Gitu. Baik ngomong dari mana? Ya. Gimana? Iya, di situ aja. Itu hasil refleksi nanti ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Gimana ini? Oke, yang bikin flyer dakwah
cari aja dulu template-nya ya. Jadi ini kelompok sini cari aja dulu template Islami gitu ya. Bahkan tinggal searching aja coba dalil tentang hibah, biasanya bahkan ada sendiri. Nanti kalian bisa ini kalau mau diatur-atur jadi indah silakan. Kalau di ini belajar semuanya ya cari template-nya aja dulu. Nah, cari yang bagus, yang Islami, yang sesuai dengan karakter dirimu lah. Mau warna ungu juga boleh, warna pink boleh. Ini kok videonya lagi mewah ya. Nah, udah enak. Oke, silakan yang bagian bikin flyer dakwah ya. Saya kasih contoh Canva mana coba ya. Saya kasih contoh akun Canva saya sendiri. Misalkan sendiri Canva. Nah, ini Nah, ini hasil karya saya nih sehari-hari. Saya kasih contoh, bisa kayak gini. Ini template-nya nyari semua. Nyari nggak bikin sendiri. Mudah kok lewat Canva itu cari template. Ya kita masukin aja judul sama isinya. Ini contoh. Aduh, kecil sekali gambarnya. Terus kegedean. Nah, ini saya contoh biografi Imam Ahmad bin Hambal. Ya, hafal satu kita hadis dan asal imam dalam ilmu hadis dan lain sebagainya. Ini contoh tentang biografi, tapi kalau tentang ini misalkan coba saya perlihatkan yang paling sederhana. Nah, ini contoh paling sederhana tuh ini. Kelihatan nggak? Nah, ya. Jadi kita bisa menjadikan media sosial itu sebagai ladang dakwah, jadi pahala, menyebarkan kebaikan daripada posting tentang diri sendiri, bikin iri orang gitu ya. Gini aja, judul, contoh keutamaan menyempurnakan dulu. Sisanya apa isinya? Udah hadis Nabi. Nah, sekarang judul kalian seputar ada menggunakan media sosial. Boleh tentang larangan riba, larangan menyebarkan hoax, harus tabayun, silakan terserah. Isi dalilnya tentu boleh kalian ketik sendiri atau tinggal nyari di Google ya, tinggal kopas-kopas silakan. Dan ketika dikopas dia tinggal salin di sini dan di save. Nanti ditunjukkan ke depan teman-temannya ya, di save di folder handphone kalian dalam bentuk JPG atau PNG gitu ya. Silakan. Ya, ini sudah mulai ya peta konsepnya. Kemudian Canva-nya gimana? Lagi nyari template. Oke, coba dilihat template-nya. Oke, sudah sedang bikin flyer dakwah lewat Canva. Ada yang bikin peta konsep. Kita lihat ke kelompok berikutnya. Ayo, gimana idenya? Isinya adalah nomor 1 dan 2 saja isinya. Ya, dampak negatif dari media sosial dan juga dalil yang relevan di sini ya. Itu 2 aja isinya. Oke, sip. Oke, selanjutnya sudah sampai mana? Template Canva-nya sudah dapat? Wih, masya Allah, coba dilihat, disorot. Itu iklan itu. Iya. Ayo dilihat. Maaf iklan guys. Wah, banyak iklan memang Canva. Belum Ya. premium soalnya. Belum premium. Ya. Ya, ini sedang untuk LKPD dan ini template-nya. Oke. Sip, terima kasih. Lanjutkan. Waktunya ada sekitar 10 menit lagi ya, biar kita bisa cepat presentasi. Ya. Berarti kalian ini harusnya nanti punya akun
Tuh, ini kreatif pakai tutup serutan. Waktu 6 menit lagi ya, silakan. Ya, kita sampai jam 9 ya, karena pembelajaran kita 2 JP ya. 2 JP, 2 jam pelajaran, 45 kali 2 jackpot. Lagi ya. Enggak ada.
ada menggunakan media sosial. Waktu 3 menit lagi ya. Misalkan dana yang mau dicatatkan yang mana? Untuk JPG. Ini dana apa misalkan? Tentang menguji ya, yang harus sekali menguji dari sini bahwa balik lagi tulis surat jangan kamu sekali. Ya, gitu aja ya, simpel ya. Oke. Nah, gak usah satu aja Bapak. Ya, kalau harus pakai akun.
maju semuanya per kelompok gitu kan ya. Ucapkan salam dulu, sebutkan nama-namanya siapa, bacakan dulu LKPD kalian dan tunjukkan nanti ke teman-teman dan juga kamera gitu kan ya. Dan ditunjukkan pula Canva buatan kalian seperti apa yang nanti bisa kalian share di status WhatsApp kalian masing-masing gitu ya. Silakan. Bisa foto. Buat dokumen, buat mendorong. Dan berarti ya siap ya, kelompok 2 oke sudah selesai, sudah siap. Kelompok 3 masih membuat ini, oke. Kelompok 1 gimana? Kelompok 2 mau siapa? Udah, kelompok mana yang mau duluan maju ke depan? Silakan. Kelompok 3 oke, silakan sekarang kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan ke depan. Maju semua silakan. Oke, ya silakan. Maju semuanya. Iya, temani dong. Tempat ditemani. Nanti kalau sendiri kasihan ya. Nervous nantinya. Hamba ditolong. Sambil kanvanya nanti tunjukkan juga ke teman-temannya dan kamera ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok 3? Sebelum itu boleh kita kenalan dulu. Nama saya Fadli Widati. Nama saya Aina Maira. Nama saya bisa Indiana. Nama saya Rizka Redana. Oke, soalnya nomor 1, dampak dari tindakan tersebut. Ya, apa dampak negatif dari media sosial? Dampaknya tuh terlalu sering menggunakan kecanduan karena terlalu sering menggunakan media sosial. Terus menurunkan kepercayaan diri dengan orang lain, sering membandingkan diri. Gangguan mental, privasi terancam, penyebaran hoax, dan bullying. Bullying ya. Dalilnya Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu larangan gibah. Ada juga Quran surat Al-Isra ayat 38 yaitu larangan mengikuti hal yang tidak diketahui secara pasti. Dan yang ketiga ada Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yaitu anjuran tabayun. Ya. Oke, tunjukkan dulu LKPD-nya kepada teman-teman. Ya, kamera perlihatkan sama kanvanya. Oke, silakan bacakan kanvanya isinya seperti apa. Dalil tentang penyebaran hoax. Ya. Dalam Islam, Quran surat Al-Hujurat ayat 6 menekankan pentingnya tabayun, klarifikasi sebelum menyebarkan berita. Sementara hadis melarang berbohong dan menganjurkan kejujuran. Sudah. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain yang sekiranya mau ditanyakan kepada kelompok 3? Tidak. Kalau tidak ada, bisa ke Penutupan. penutupan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semuanya untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. LKPD-nya boleh dikumpulkan ya. Nanti LKPD-nya akan dinilai, kanvanya juga nanti kirim ke nomor WA Bapak ya. Terima kasih kelompok 3. Hati-hati. Oke, kelompok
silakan dibuka dari salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak negatif bermedia sosial. Ya. Perkenalkan, dampak negatif. 1. Menyebarkan kesalahan orang lain, menggunjing orang lain, menghina orang lain. Janganlah kamu saling menggunjing. Dalilnya, janganlah kamu saling menggunjing. Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hujurat ayat 12. Oke, cukup sampai situ. Oke, sambil tunjukkan LKPD-nya kepada teman-teman dan juga layar. Oke, kanvanya tunjukkan aja dulu, lalu silakan dibacakan. Gimana isi dari kanvanya? Layar dakwahnya. Etika menggunakan media sosial dengan bijak. Orang Ayo. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu dengan fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan bijak. Selalu jaga sopan santun saat berkomentar dan berinteraksi dengan pengguna lainnya di platform. Udah cukup. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas? Oke, silakan mulai ditutup apabila memang sudah jelas. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Oke, terima kasih. Dikumpulkan ya LKPD-nya buat penilaian nanti di akhir. Oke, silakan. Kelompok 1, kelompok terakhir. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Reno. Saya Triana. Saya Zaki. Saya Nurul. Kami akan menjelaskan tentang adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Adapun sini kelompok kami itu mencantumkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu Mudah mendapatkan informasi, memperluas relasi dan silaturahmi, meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam diri. kemudian ada juga dampak negatifnya yaitu Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, ketergantungan pada medsos, mempengaruhi mental seseorang. Oke. nah disitu kan ada dampak positif dan dampak negatif. Nah ketika bermedia sosial kita mengetahui nih ada yang dampak positif dan ada dampak negatif. Oleh karena itu kita harus tahu apa saja adab dalam bermedia sosial. Adapun adab bermedia sosial yaitu salah satunya Niat baik, memilih teman yang baik, meneliti informasi yang diterima, menyebarkan informasi yang benar tanpa rekayasa, tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke. ketika kita sudah mengetahui adab-adab dalam bermedia sosial, di situ kita mungkin bisa menghindari berita hoaks ataupun menyinggung perasaan orang lain. Nah, kemudian dalil dalam bermedia sosial ataupun Ya. media sosial itu ada 3, kami menemukan 3. Yang pertama itu Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang mana berbunyi Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. di situ kita disuruh untuk bertabayun atau meneliti suatu informasi yang kita terima agar tidak salah. Oke. Kemudian yang kedua Janganlah kamu ayat 12. janganlah kamu
Quran surah Al-Hujurat ayat 12 di situ menjelaskan larangan untuk gibah atau menyampaikan keburukan seseorang baik itu benar ataupun baik itu benar. Kemudian yang terakhir itu Quran surat Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang. di situ ada menjelaskan kita tidak boleh menyampaikan suatu informasi yang mana informasi tersebut kita tidak memiliki ilmu atau pengetahuan sama sekali, karena takutkan kita di situ menyebarkan suatu berita yang salah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kanvanya sudah ditunjukkan. Kanvanya tunjukkan ke teman-teman dan juga kamera. Nah, ini karyanya gitu kan ya. Nanti bisa di-share di media sosial kalian. Oke, enggak apa-apa. Cukup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. RKPD-nya ya nanti dikumpulkan. Itu sih nggak apa-apa buat kalian aja. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Rangkaian pembelajaran presentasi sudah kita lakukan bersama ya. Sekarang kita akan menyimpulkan berdasarkan apa yang sudah kalian presentasikan. Ya, kelompok 3, kelompok 2 tadi yang dipresentasikan sudah saya tulis bersama. Tinggal kelompok 1 tadi belum ditulis kehalangan badan gitu ya. Oke, kita lihat ya. Tadi yang menariknya dari kelompok 1, ingat nggak kelompok 2 kalau kelompok 3? Bedanya presentasi kelompok 1 dengan kelompok kalian apa? Tidak membaca teks. Oke, 1 ya, itu sebagai evaluasi juga ya. Bahwasanya presentasi yang paling bagus adalah improvisasi tapi tidak keluar dari teks, itu bagus ya. Apalagi apa bedanya? Ada lagi dari segi isi konten ada bedanya. Ayo, kelompok 1 diam dulu, barangkali kelompok 2 dan 3 tadinya ya, bahwasanya kelompok 1 ya ternyata ada yang berbeda tentang apanya, ada yang enggak. Nah, betul, kelompok 1 mencantumkan dampak positif dan juga dampak negatif ya, dampak negatif. Artinya memang ini jangan disalahartikan. Oh, berarti media sosial haram ya? Haram nggak kira-kira? Udah sama, saya kasih analogi ya, inilah yang gampang lah, spidol. Kalau dipakai nulis kira-kira halal atau enggak? Ya mubah, betul, mubah boleh. Tapi kalau ini spidol dipakai buat nyoret-nyoret tembok, kira-kira jadinya gimana, mubah nggak? Ya enggak, jadi dosa dong. Orang tembok bukan papan tulis gitu kan ya. Sekolah nanti capek, harus ngecat lagi. Atau contoh lain, pisau. Beli pisau ke pasar, kita pakai buat masak, kira-kira hukumnya apa? Mubah boleh, kan jadi pahala gitu kan ya. Seorang ibu kalian ketika masak pakai pisau gitu ya, maka jadi pahala. Tapi kalau pisaunya dipakai buat tusuk orang, jadi gimana? Jadi dosa. Artinya media sosial itu mubah. Jadi positif atau negatif bukan kesalahan media sosial, tapi siapanya? Penggunanya. Makanya kalau adab-adab bermedia sosialnya ya, kalau adab bermedia sosialnya dipakai, dampaknya positif. Kalau tidak dipakai, dampaknya negatif. Dampak positifnya tadi salah satunya adalah untuk apa tadi? Ya, membangun relasi dan komunikasi gitulah ya. Komunikasi. Apalagi tadi dampak positifnya? Meningkatkan kreativitas dan inovasi. Oke, meningkatkan kreativitas ya. Kreativitas kata kunci. Kreativitas. Ya, bahkan ada inovasi. Sedangkan dampak negatifnya tadi kalian sudah rata-rata sudah presentasikan dan isinya kurang lebih sama ya. Ada kecanduan, ada privasi terancam, ada bullying, ada gibah, tadi juga dicantumkan nanti ada hoax yang tersebar misalkan dan lain sebagainya. Dan dalil-dalilnya pun tadi ya sudah lengkap ya. Al-Hujurat ayat 6 gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang yang
dia nggak jelas kepribadiannya itu kepribadian jujur atau tidak gitu loh. Orang random, bukan orang yang terpercaya. Beda kalau oh dia ulama, oh dia menteri pendidikan gitu ya, kita bisa husnudzon gitu kan ya. Tapi kalau orang random yang kita nggak tahu asal usulnya, bahkan akunnya di privasi, tapi menyebarkan sesuatu yang sekiranya tidak enak, maka tabayun cross check itu di Al-Hujurat ayat ke-6. Kalau di ayat ke-12-nya adalah tadi larangan untuk mengunci untuk hibah. Jadi di Al-Hujurat ayat 12 larangan untuk suudzon, larangan mencari-cari kejelekan orang, larangan untuk hibah. Hukumannya apa Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 gitu kan. Hukumannya adalah ya ayyuhu ahadukum ayyakula lama aqihi maitan fakaritum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an, emang kamu mau memakan bangkai saudara sendiri? Manusia kira-kira dimakan boleh nggak? Haram. Ini nanti hukumannya bagaikan memakan bangkai manusia dan itu menjijikan. Itu hukuman bagi orang yang suka hibah. Terakhir dalilnya apa coba? Tadi yang sudah disebutkan kelompok 1 tapi belum kita cantumkan. Al-Isra, betul. Al-Isra ayat ke-36 gitu ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun gitu ya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada ya kullu ulaika yasma'un. Oh kalau Allah Ta'ala berfirman karim. Ya, jadi di Al-Isra ayat 36 tadi dijelaskan, jangan ngikutin yang kalian itu nggak tahu ilmunya, nggak tahu benar salahnya, nggak tahu baik buruknya, nggak tahu fakta apa bukannya, jangan dulu ngikutin. Kenapa? Karena nanti pendengaran kalian, penglihatan kalian dan isi hati kalian sebenarnya akan dipertanggungjawabkan. Jadi nggak boleh sembarangan. Apalagi memang dari dalam isi hatinya, oh iya, saya ingin merusak citra dia. Karena misalkan, oh artis nggak suka ini jadi haters, dalam hatinya benci, gitu ya. Jadinya dia menyebarkan kejelekan tentang orang tersebut. Kira-kira boleh atau tidak? Jelas tidak boleh dalam dalil-dalil yang sudah kalian presentasikan, yang sudah kita simpulkan bersama. Dalilnya Al-Hujurat ayat 6, ayat 12, Al-Isra ayat 36. Oke, sebelum kita ke refleksi ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan. Ya, tidak ada. Oke, ini ya, kira-kira kesimpulannya ini silakan ditulis di buku tulis masing-masing. Sekarang kita ya, nanti boleh ditulis, nanti kita ke refleksi dulu. Refleksinya adalah refleksi diri dulu. Saya akan memberikan soal tentang seputar sikap gitu kan ya, nanti kalian isi, dan nanti ada post test. Post test itu adalah mengetes pengetahuan kalian, soalnya sama persis seperti pretest. Kalau pretestnya 100, harusnya post testnya juga 100 harusnya, tapi nanti kita lihat ya. Silakan buka kanvanya masing-masing. Buka kuisisnya masing-masing. Salah, bukan kanva, kuisisnya. Ini ada penilaian sikap, refleksi diri, gitu kan ya. Oke. Nah, kodenya belum muncul nih. Oke, buka dulu backgroundnya atau kuisisnya. Ya, silakan seperti tadi ya, dengan kode yang berbeda. Ini kodenya ya, 157877 ya. Masih sama, joinmyquiz.com. Insya Allah kita beberapa menit lagi selesai. Ya. Bisa? Sudah standby? Oke, kita langsung mulai saja ya. Biar yang sudah masuk bisa langsung mengerjakan. Saya klik mulai sehingga bisa langsung mengerjakan. Sudah ada berapa 5 ya, ini mahasiswa yang masuk, langsung mengerjakan saja. Itu isinya adalah mengenai penilaian sikap, jadi nggak usah lihat orang ya, lihat ini masing-masing saja. Oke. Ya.
melalui kuisis yang sedang dikerjakan. Oke. Ya, oke, sedang mengerjakan. Jawabannya cuma ya tidak gitu ya. Artinya 1 menit selesai ya. 1 menit selesai. Gitu. Ini ya. Oke. Ya gimana? Oh belum. Jadi selesai. Udah masuk kode yang lain? Belum. Mulai itu biasanya keluar dulu nanti masuk lagi. Karena jawabannya tidak. Ya. Itu untuk refleksi diri sebagai asesmen akhir penilaian sikap ya. Kalau penilaian psikomotor tadi lewat LKPD, ini penilaian sikap. Ya nanti salah satu ya apa? Sebenarnya tidak ada benar tidak ada salah ya, cuma ini menggambarkan diri kalian saja. Oke. Siswa selesai 5 dari 9 ya. Oke. Terus lanjutkan. Kalau sudah semua nanti kita ke post test ya. 7 orang selesai, oke, 2 orang lagi. 2 orang lagi. Boleh dia sih. 2 orang lagi bisa. 1. Gak bisa masuk. Oke, cukup. Sekarang terakhir ya. Sekarang kita post test. Sama persis seperti yang pretest ya. Kalau pretest kan pengetahuan sebelum belajar. Sekarang pengetahuan kalian setelah belajar. Soal yang sama. Oke, coba kita mainkan. Oke. Oke, silakan join lagi. Ini sekarang post test terakhir. Asesmen terakhir. 5 2 1 4 6 2. Biar cepat kita langsung mulai ya. 4 orang join. Ya, ada Bisa, ada Nana, ada Deno. Ada hidup sehat, beda lagi hidup sehat. Hidup sehat, doyan jogging, doyan olahraga, doyan makan. Ya, masuk lagi. Kodenya 5 2 1 4 6 2. Oke. Selesai ya kayaknya. Oke, bagus. Ini sudah selesai. Ini sedang mengerjakan nomor 4. Oke, lanjut. Ini sudah nomor 6 pengerjaan post test. Ini sudah nomor 9 pengerjaan post test sudah, dan ada yang selesai. Oke, sip.
Ya, waktunya 1 menit lagi. Oke. Ya, sudah 4 orang, walaupun sama-sama sudah 5 orang yang selesai. Oke, sudah 5 orang yang selesai. Oke, sudah 5 orang. Rizal selesai, Seva selesai, Nana, Kita, Reno, hidup sehat, love apa ini? Love premium, apa sih premium? Baju merah, waduh. Wih, bocah soleh, suka bocah soleh. Yang mana bocah soleh? Bocah soleh. Perasaan namanya kan bukan bocah soleh. Pak. Ya. Bocah bukan. Ya, selebihnya ya, refleksi lainnya adalah kalau bisa pakai nama sendiri ya, karena nanti kalau masuk daftar nilai nanti kader ini hidup sehat siapa, yang mana muridnya, di absen nggak ada hidup sehat, nggak ada koi bocah soleh, nggak ada love lawan ya. Oke ya, bocah soleh nomor 7 kita tunggu sampai sudah selesai nomor 10. Nomor 9 ya. Oke. Tinggal 1 lagi. Jadi nilai juga bisa saya lihat. Jadi nanti kita lihat nilai berapa ya. Oke, sudah selesai semua. Oke. Kalau menurut hasil ini hasilnya ya. Oh, ini hasil dari setiap pertanyaan. Nomor 1 pada benar semua. Oke. Oh, nomor 1 8 orang yang benar. Nomor 2 7 orang. Nomor 3 susah nih kayaknya ini. Ya, udah cukuplah itu aja dulu. Nanti mau nilainya mungkin saya berikan di setelah pembelajaran atau di pertemuan berikutnya. Oke, mungkin ini pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya, semoga pembelajarannya bermanfaat gitu kan ya. Nanti insya Allah di pembelajaran berikutnya kita akan belajar mungkin sejarah dari Daulah Bani Abbasiyah ya. Pesan terakhir dari saya adalah tetap semangat belajarnya, dan apa yang telah kalian pelajari dirangkum dan dipraktekkan gitu ya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari di media sosial. Jangan sampai kalau ada istilahnya tuh apa sih, tawuran online. Saya baru dengar tawuran online. Tawurannya belum terjadi, tapi kalau sudah janjian lewat WA gitu kan ya, keciduk duluan. Jadi artinya pesan saya adalah hati-hati dalam bermedia sosial, karena ada pengalaman baru janjian sama geng mana gitu ya, kita tawuran di sini. Ternyata ada cyber security, polisi itu punya cyber security, bisa mendeteksi grup-grup yang sekiranya merasakan itu ditangkap di tempatnya pas janjian. Polisi udah standby karena udah tahu duluan, karena ada yang namanya cyber security. Artinya hati-hati dalam bermedia sosial, pakai adab-adabnya. Yang motivasi selanjutnya yang ingin saya sampaikan adalah kalau bisa di media sosial itu bukan pamer, bukan mengumbar kejelekan, tapi mengumbar kebaikan yang sekiranya hal positif yang bisa diambil oleh
diri sendiri dan juga teman-teman yang lainnya. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika